Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Husaniatullah, NIM 121230109 dari Prodi Teknik Geomatika. Perkenalkan, nama saya Putri Azira Safia dengan NIM 121300076 dari Program Studi Teknik Kelautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Bonarizky Sinaga dari TPB 25, NIM 121210202, Prodi Teknik Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkila Artidiarta, NIM 121300073 dari Program Studi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairul-Syahri dari Prodi Teknik Geomatika Angkatan 21 asal daerah Bengkulu. Pengertian gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Rumus dari GGL induksi adalah epsilon sama dengan min N delta Pi per delta T sama dengan min N delta dalam kurung BA cos alpha per delta T, di mana epsilon adalah GGL induksi, delta Pi adalah perubahan magnet, N adalah jumlah lilitan, B adalah medan magnet, A adalah luas penampang, dan delta T adalah selang waktu. Gagasan. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Salah satu penerapan motor listrik pada kehidupan sehari-hari yaitu pada alat vakum cleaner. Vakum cleaner adalah alat yang digunakan untuk menghisap atau menghilangkan debu maupun kotoran yang terdapat pada lantai, karpet, gorden, ataupun permukaan lainnya. Selanjutnya yaitu komponen. Mesin vakum ini terkadang terlihat seperti mesin yang cukup rumit. Tetapi, vakum cleaner konvensional sebenarnya hanya terdiri dari 6 komponen penting, yaitu yang pertama, intake port, yang kedua, exhaust port, yang ketiga, motor listrik, yang keempat, kipas atau fan, yang kelima, kantong debu, yang keenam, housing atau casing yang mewadahi semua komponen di atas. Cara kerja vakum cleaner. Prinsip kerja vakum cleaner memanfaatkan perbedaan tekanan pada atmosfer. Ketika vakum cleaner tersambung dengan aliran listrik, maka arus listrik akan mengoperasikan motor listrik, sehingga kipas yang berada satu poros dengan motor listrik juga akan ikut berputar. Putaran kipas akan mengurangi tekanan di dalam vakum cleaner, sehingga terjadi vakum atau ruang hampa. Tekanan atmosfer akan mendorong udara luar ke dalam vakum cleaner, yang menyebabkan debu akan terhisap masuk ke dalam kantong debu di dalam vakum cleaner. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan exhaust port yang menyebabkan tekanan udara pada vakum cleaner lebih rendah daripada tekanan udara luar yang disebut dengan vakum parsial. Partikel udara yang tercampur dengan debu yang tersaring melalui intake port menuju exhaust port akan disaring terlebih dahulu di kantong debu yang berfungsi sebagai penyaring atau filter. Debu yang dihisap ditampung di dustbag dan udara yang dibuang dalam keadaan bersih ke atmosfer setelah melewati penyaringan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu botol bekas berukuran 1,5 liter, kaleng bekas minuman, dinamo 6 volt, saklar, saringan teh, cutter atau gunting, lem tembak, dan kabel listrik. Langkah pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, potong botol bekas menjadi 2 bagian. Ketiga, potong kaleng bekas membentuk lingkaran dengan diameter 6 cm dan gunting jaringnya hingga membentuk kipas dengan diameter 6 cm. Keempat, beri lem tembak pada bagian tengah kipas yang sudah dilubangi, lalu masukkan dinamo ke dalam kipas. Kelima, buat 2 lubang di bagian bawah botol, masukkan dinamo ke dalam botol yang dilubangi, kemudian tambahkan lubang di sekitar pinggir botol. Keenam, pada bagian ujung botol, diberi saringan teh lalu tutup botol dilubangi sebagai tempat memasukkan selang berdiameter 1,5 cm. Ketujuh, beri pegangan yang berupa pipa paralon dan letakkan pada bagian tengah botol. Dan yang terakhir, sambungkan kabel listrik dari dinamo dengan kabel listrik tambahan, lalu gunakan saklar untuk menonaktifkan arus yang masuk.
Jadi teman-teman, dari alat yang kita buat tadi di sini ada kelebihan dan kekurangannya juga. Yang pertama, dari bahan daur ulang, karena adanya bahan daur ulang yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan vacuum cleaner. Lalu yang kedua, lebih ekonomis di sini juga dimanfaatkan dari adanya bahan yang didaur ulang. Jadi kita tidak perlu membeli atau membuat dengan yang lebih menguras uang. Ketiga, yaitu lebih fleksibel. Dengan penggunaan yang awet dan tahan lama, alat ini dapat digunakan dengan jangka waktu yang lama. Namun juga ada kekurangan dari alat vacuum cleaner sederhana ini, yaitu yang pertama, kurang kuat dari segi kerangka mesin karena terubah dari bahan daur ulang yang lebih kokoh, dan juga yang dihisap sedikit karena daya listrik atau kekuatan yang dihasilkan kurang efisien. Untuk inovasi kedepannya diharapkan vacuum cleaner sederhana yang telah dibuat ini dapat diperbaiki kekurangannya dan ditingkatkan kualitasnya, seperti penggunaan aluminium sebagai pengganti botol plastik agar lebih tahan lama, dan perekat menggunakan las sehingga komponen-komponennya tidak mudah lepas, serta penambahan kantong debu agar debu-debu yang terpisah dapat terkumpul dan mudah dibuang. Jika kualitasnya telah ditingkatkan, maka vacuum cleaner sederhana ini dapat diperjualbelikan.